Halo, selamat pagi Indonesia. Kembali hadir untuk Anda kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Febrian Ahmad. Kami akan temani pagi hari Anda dengan sorotan publik terkini dan salah satunya adalah soal yang berikutnya nih pemirsa. Masih ada yang cuti bersama atau libur ya, Valeria juga pemirsa. Iya. Kita goyang dulu di pagi hari ini biar lebih semangat. Kenapa? Karena kemarin istana ini di Istana Merdeka Jakarta digoyang dengan lagu Tak Boleh Bale dalam rangkaian acara upacara penaikan bendera merah putih saat HUT ke-80 Republik Indonesia. Tak Boleh Bale ini merupakan salah satu lagu viral yang dibawakan Silet Open Up. Bahkan kalau kita lihat ini semuanya ikut bergoyang termasuk seskap kita ya, Let's Go Teddy Indrawijaya. Ya pastinya seru banget karena memang kemarin juga saya berkesempatan yang meliput langsung di sana. Bahkan presiden aja sampai turun ke bawah, ikut berjoget menari. Semuanya ini sama-sama bersukacita, antusias untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana. Kalau Valerie bisa menahan untuk tidak bergoyang? Oh tidak bisa, makanya dari tadi pun meskipun muka saya nggak ada, saya tetap bergoyang, Febrian. Ini kalau pemirsa mau lihat, Valerie sedang bergoyang sekarang ini ya sambil membawakan berita ini. Nah, yang menarik juga ini adalah yang berbeda ya, ada rangkaian peringatan HUT ke-80 RI ini adalah Karnaval Kemerdekaan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Rutenya ini dimulai dari kawasan Monas, Istana Merdeka, Tamrin hingga ke Bundaran HI. Para menteri juga nampak menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing yang dihias dengan gayanya masing-masing. Jadi ini merupakan hal yang cukup berbeda dengan ulang tahun Republik Indonesia biasanya. Kalau biasanya itu selesai di upacara, tapi di tahun ini di malam harinya masih ada suguhan pesta rakyat di Monas. Jadi semua masyarakat itu yang pagi tidak bisa menikmati karena mungkin sibuk bekerja, sore tidak bisa ikut penurunan, malam masih bisa. Betul sekali, karena kan untuk kuota di Monas juga di Istana maksud kami kan terbatas, hanya ada 8.000 untuk pengibaran, 8.000 untuk penurunan. Jadi untuk masyarakat yang tidak menang war tiketnya bisa langsung menyaksikan malam hari di Monas. Tapi sebenarnya esensinya apa sih? Maksudnya apa alasan dibalik adanya karnaval ini, Febrian? Ini tentunya tujuannya untuk dapat memperkenalkan budaya Indonesia, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu merupakan masyarakat yang bersatu, yang sangat beragam sekali ya. Sekaligus juga memperlihatkan bagaimana para menteri ini sudah bekerja masing-masing selama beberapa bulan ya setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan juga kita lihat banyak sekali ornamen-ornamen yang sudah dihias, yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa kita sangat kreatif ya dalam perayaan ulang tahun ke-80 ini. Oke, masih sama seputar merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa. Untuk hot topic yang kedua ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa oleh banyak warga negara Indonesia. Kita sama-sama lihat. Misalnya ini adalah Gubernur Maluku Utara. Wah, ini keren sekali ya, bahkan juga viral ya di sosial media karena memang Shirley Conda ini tampil memukau dengan balutan kostum mermaid ketika mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamadaha, Ternate. Dan ini tuh bukan sekadar atraksi ya, karena memang ada pesan pentingnya yang pastinya ingin disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara. Ini pastinya menarik dan katanya bahkan Shirley Conda ini menjadi satu-satunya gubernur yang mengibarkan bendera di bawah laut. Yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai. Nah, kalau tadi dari bawah laut, kalau yang ini ada ratusan orang dari komunitas Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Maros bersama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung, Bulusa Raung, dan juga prajurit TNI Batalion Infanteri, para Raider 433 Kostrat, membentangkan bendera raksasa sepanjang 80 meter di sebuah air terjun di kawasan objek wisata alam Bantimurung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Kita lihat ya, ini luar biasa sekali, 80 meter nampaknya juga sebagai penanda bahwa kita di tahun ini merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun ya Valeria. Iya, yang ke-80 tahun. Dan kita sama-sama lihat Febrian, berikutnya ada momen perjuangan juga nih yang dilakukan oleh Paskibraka ketika penurunan bendera di lapangan berlumpur di Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jadi tim Paskibraka dengan semangat tetap melakukan prosesi penurunan meski benderanya tuh becek, lapangannya becek dan mengotori baju mereka. Proses penurunan tersebut ini berlangsung lancar dan tentunya menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari warganet setelah video ini viral di media sosial. Karena memang untuk Paskibraka ya dilatih untuk tetap profesional dan tentunya ini kan yang dibawa adalah bendera pusaka ya, bendera merah putih, sehingga memang harus terus dibawa dengan penuh tanggung jawab, benar-benar dengan penuh rasa nasionalis, apapun keadaannya harus tetap profesional. Apalagi latihannya sudah berbulan-bulan ya, bahkan kadang-kadang latihannya juga dengan anggota militer juga loh, jadi disiplinnya memang luar biasa. Baik, kita sekarang menuju ke hot topic yang kali ini membuat sakit kepala. Aduh, sakit Sudah mulai kepala. sakit kepala. Sudah pening saya. Ini sakit kepala pasti dengarnya dengan kasus yang kalau misalnya Anda ingat dengan kasus Papa minta saham. Valeria mungkin ingat. Ya ingat, itu kejadian tahun Betul. 2018. Nah, Ini jadi, adalah tersangkanya adalah siapa, Febrian? Setia Novanto ya. Jadi mantan Ketua DPR Setia Novanto ini terpidana 12 tahun penjara kasus iktp. Kini bebas dari penjara pada 16 Agustus 2025 pemirsa. Setnov ini bebas bersyarat setelah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin Bandung, di mana Setnov bebas setelah mendapatkan pemotongan hukuman kasus korupsi iktp melalui peninjauan kembali atau PK. Selain menjalani hukuman, Setnov telah membayar lunas denda uang pengganti sebesar 500 juta rupiah. Gimana menurut Valerie? Aduh, emang uang pengganti itu bisa menghapuskan apa yang dia lakukan dan takutnya ini menjadi inspirasi ya, Betul. tanda kutip untuk membuat orang lain berbuat hal serupa. Iya. Karena sepertinya gampang banget, tinggal minta PK, kemudian uang pengganti, bebas deh. Apalagi kalau dibandingkan dengan kerugian yang mencapai beberapa triliun, Iya. kemudian hukumannya juga banyak yang menilai tidak setimpal, malah dipotong lagi dengan masa penahanan yang kini sudah bebas pada hari kemerdekaan. Sementara kalau ke bawah hukum itu tajam ya, kok ke Betul. atas kayaknya tumpul ya. Ini juga harus menjadi atensi ya untuk lembaga penegak hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.